Halo? Sudah, Bu. Oke. Saya mulai ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang triangulasi. Jadi apa itu triangulasi? Jadi triangulasi ini itu adalah metode salah satu metode yang kita gunakan untuk melakukan estimasi lokal dari suatu lokasi yang tidak memiliki sampel. Sama ya seperti estimasi lokal lain, tapi di sini kita pakai metode triangulasi. Kalau kita baca itu di sini kan ada triangulasi gitu kan, hampir sama kayak bahasa Inggrisnya segitiga, yaitu triangle gitu kan. Nah, dari kata triangulasi ini kita sudah bisa ya menebak, oh akan ada segitiganya gitu kan ya. Nah, segitiganya itu yang di sebelah mana? Jadi segitiga ini adalah bidang geometri, bidang dua dimensi ya, geometri yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk kita menentukan nilai pada lokasi yang tidak diketahui gitu ya, titik sampelnya yang ingin kita cari. Contohnya ini di sini kita mau mencari X begini ya, di titik ini. Ini kita cari nilai X. Ini bagaimana? Jadi untuk konsep intinya, triangulasi ini menganggap nilai-nilai sampel awal, gitu ya. Kita punya sampel A, B, C, ini sebagai ketinggian gitu dari bidang datar. Jadi semakin besar nilainya gitu ya, semakin tinggi pula. Nah, ketinggian dan juga jarak ini nanti pasti akan mempengaruhi bobot yang mengenai dari titik yang akan kita cari begitu ya. Nah, untuk mencari nilai pada titik yang ingin kita ketahui ya, contohnya di X ini, kita butuh untuk menghubungkan titik yang kita cari X ini dengan titik sampel lain di sekitarnya. Kemudian titik sampel-sampel sekitarnya itu dia juga saling terhubung satu sama lain sehingga akan membentuk sebuah polihedron seperti ini. Dalam polihedron di sini ada segitiga ya, ada 3 segitiga. Nah, itu sebabnya metode ini disebut sebagai metode triangulasi. Jadi kita memanfaatkan bidang segitiga untuk mencari nilai pada lokasi yang ingin kita ketahui, di mana di lokasi tersebut tidak ada sampelnya. Kemudian ini untuk perhitungannya, jadi ada 2 metode, ini saya jelaskan dulu. Metode pertama di triangulasi kita pakai metode luas, saya menyebutnya. Jadi kita mencari nilai di X, jadi kita membuat garis-garis dulu gitu ya, yang menghubungkan antara titik X dengan titik sampel yang ada di dekatnya. Kita buat garis ya seperti ini. Nah, ini akan kalau kita lihat gitu ya, kita pisahkan dengan yang lain, maka kita akan punya bangun seperti ini. Akan ada 3 segitiga, yaitu segitiga 2, ini ada 4 ya, ada 4 segitiga. Segitiga 2x3, kemudian 3x5, 2x5, dan 2, 3, 5. Jadi ada segitiga utama yang dibentuk oleh titik sampel 2, 3, 5, kemudian sub segitiga yang dibentuk oleh titik-titik sampel dengan titik yang kita cari. Nah, titik-titik sampel itu untuk koordinatnya seperti ini. Untuk titik 2 ini 63, X-nya 63 atau sumbu horizontalnya 63, untuk sumbu vertikalnya 140.
Ini untuk yang koordinat titik 3, koordinat titik 5, dan yang akan kita cari titik X ini koordinatnya 65, 1, 3, 7. Nah, kita akan mencari nilai pada titik X ini. Kalau menggunakan metode luas, maka kita perlu mencari luas dari segitiga. Jadi ini kita mencari bobot ya, mencari bobot dari tiap titik. Kita punya titik sampel, ini ya 2, 5, 3, kita cari bobotnya. Bagaimana caranya? Kalau ini dengan menggunakan metode luas ya. Kalau kita ingin mencari bobot pada titik 2, ini ya, kita ingin mencari bobot pada titik 2, kita mencari bangun segitiga yang ada di depan titik 2. Berarti bangun segitiganya adalah bangun segitiga 3, X, dan 5. Ini untuk mencari bobot pada titik 2. Setelah kita dapat luas ini, luas segitiga 3, X, 5, kita bagi dengan luas total segitiga, yaitu luas segitiga 2, 3, 5. Maka kita akan punya bobot, ini saya tulis bobot seperti ini ya, lambda pada titik 2. Begitu. Oke. Kemudian di titik lain juga sama. Coba saya tanya, kalau titik 3 itu saya pakai luasan segitiga mana? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin 2x5, Bu. 2x5. Oke, benar. Terus dibagi dengan segitiga? Tiga utamanya, Bu. Segitiga utamanya apa? 235. 235. Oke. Ini siapa yang menjawab? Saya soalnya nggak ngelihat. Ini saya lagi di layar saya ini soalnya layar share screen. Siapa tadi yang menjawab? Mulyadi, Bu. Oh, Mulyadi, oke. Makasih ya, Mulyadi, atas jawabannya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau menentukan bobotnya itu suatu titik, kita lihat bangun segitiga yang ada di sebelahnya. Begitu juga yang 5 ya. Berarti kalau yang 5 ini kita pakai segitiga 2x3 dibagi dengan area segitiga 2, 3, 5. Kemudian setelah kita mendapatkan semua bobotnya ya, setelah kita operasikan, kita punya bobot seperti ini. Nah, tiap bobot ini kita kalikan dengan nilai pada tiap sampel. Ini ya, jadi ini bobot pada titik 2 dikalikan dengan sampel 2. Ini sampel saya tulis P, sepertinya value pada titik 2, ditambahkan bobot pada titik ini titik 5 dikali dengan bobot nilai pada titik 5 ditambah dengan bobot pada titik 3 ini dikali dengan bobot pada titik ini nilai pada titik 3. Oke, kita dapat nilai sebesar ini 548,72. Nah, ini kan untuk mencari luas itu teman-teman bisa nggak? Kalau ini kan ya udah ada nilainya ya. Kalau teman-teman mencari luas segitiga seperti ini bisa nggak? Halo? Tidak ada nilai tingginya, Bu. Tidak ada nilai tingginya. Oh iya, benar, nggak ada nilai tingginya ya. Susah kan ya? Kan kalau kita nyari luas segitiga itu adalah
setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Alasnya ini kita udah punya di sini karena dia ada itu ya, jarak X dan juga ya ini kita bisa cari jaraknya pakai Pitagoras gitu ya untuk titik di 2 untuk alasnya ini. Contohnya ini yang 2, 3, X. Ini kita bisa cari gitu ya. Lalu ini tingginya kan nggak kelihatan gitu ya. Ini tingginya berapa gitu. Tapi sebenarnya ini karena dia ya ini untuk tingginya lumayan susah ya. Kita cari mungkin teman-teman yang suka bermain geometri gitu ya, suka bermain seperti ini mungkin bisa gitu memecahkan. Tapi yang tidak biasa mungkin akan lama gitu ya memecahkan bagaimana menghitung areanya, area segitiga. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita punya metode lain untuk menghitung triangulasi. Jadi kita pakai persamaan. Jadi kita pakai persamaan untuk jadi persamaannya itu adalah ini ya. Ini contohnya untuk bobot pada titik 2. Ini untuk titik 2. Jadi persamaannya X pada titik 2 gitu ya kali A ditambah Y kali B tambah C sama dengan 696. Begini. Ini berarti saya tulis V saja ya, V2 begitu. Rumus aslinya seperti ini, sama dengan V. Jadi kita masukkan nilai koordinat pada tiap titik sampel gitu ya pada persamaan ini. Lalu setelah kita masukkan, ini ya contohnya pada yang titik 2, itu kan dia koordinatnya X-nya 63, lalu Y-nya 140, S plus C sama dengan 696. Begitu juga yang titik 3 dan juga titik 5. Ini titik 3 dan titik 5. Begini ya. Nah, ini kan kita sudah dapat. Kira-kira bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan nilai A, B, dan C? Pakai persamaan 3 variabel, Bu. Pakai persamaan 3 variabel yang bagaimana? Misalnya persamaan 1 sama persamaan 2-nya kita substitusikan dulu. Oke. Terus persamaan 3 sama 5 kita substitusikan juga, antara hasilnya disubstitusikan lagi, Bu. Sehingga dapat hasil A sama B sama C-nya. Oke. Kalau eliminasi bisa nggak? Bisa, Bu. Eliminasi sama substitusi. Nah, pakai eliminasi dan substitusi gitu ya. Butuh dijelaskan atau tidak? Untuk eliminasi dan substitusi? Boleh dijelaskan juga, Bu. Oke. Mungkin bentar ya, saya stop share.
Oke, kita sudah punya persamaan ini ya. Oke, sekarang kita akan melakukan eliminasi ya, biar lebih mudah. Ini yang banyak yang samanya sebelah mana, saya ambil yang ini ya. Ini kan tadi titik 2, titik 2, 3, 5. Oke, titik 2, 3, sama 5. Ini saya lihat di sini yang banyak angka sama, itu dia ada ini ya, titik 2 dan titik 5. Jadi ini saya eliminasi. Ini terus dikurangi. Ini jadi berapa? Maaf Bu, itu hasilnya yang persamaan 2 beda Bu. 227-nya harusnya 606. Oh iya, maaf. Ini saya salah baca. 606. Oke, ini jadi berapa? Oke, 10. C-nya habis ya? Dan ini jadi minus nggak? 8. Oke, minus ya. Dan sembilan enam plus 708,75. Benar nggak kayak gini? Halo? Benar, Ibu. Benar, oke. Jadi berapa nih? Ini kan 75. Terus? Berapa nih? 1404. 1404. Oke, kayak gini ya. 140B plus C. Nah, ini sekalian yang 3C jadi berapa? Berarti 227 ditambah 720. Apa tadi ya? 9 berapa? 9 947, Bu. 47. Oke. Ini kita kurangi 75, 7, terus 5, 4. Benar nggak kayak gini? Benar Bu. Ya. Oke. Terus ini jadi 1, 1. Kayak gini. Ya nggak? Benar, oke. B jadi berapa? Ini 475,75 dibagi 11. 41,61. 1,6. 41 Bu. Oh, 41 gini ya? 41,61. Oh, 41,61.
Ini koma ya, 41,61, begini ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kita tinggal masukin C. C enaknya yang mana ya? Yang ini aja lah. Yang udah cari gitu ya. Yang ini yang di 63. Berarti ini minus 708,75 ditambah 140 dikali 41,61 ditambah C tambah C sama dengan 696. Oke, sekarang kita nyari C jadi berapa? Silahkan dihitung dulu. Sudah ketemu nilai C? Halo, sudah mendapatkan hasilnya, teman-teman? Hasilnya minus, Bu. Hasilnya minus? Berapa? Minus berapa? Kalau di pencarian kalkulator saya 4.420. Minus 4.000. Enggak minus, Bu, positif. Jadi minus berapa? Tadi? Bentar, Bu, kayaknya Positif, salah. Bu. Oh. Kenapa? Positif. Oh, positif. Nilainya benar tadi. Tapi Iya. positif yang 4.420,65. 4.420,65. 20,65. Iya, Kayak ini ya, besar banget. benar? Oke, kita Iya, coba Bu. cek ya. Saya benar curiga, ini tuh benar segini. Ada yang salah nggak ya perhitungan kita? Oke, kita cek ya. Nah, oh, ternyata yang C ini Bu, minus. tadi minus, Bu. Oh, minus. Oke. Oke, kita cek ya. Iya. Oke, ini udah benar semua. Minus. Kalau ditambahin semua. Oke, berarti udah terpecahkan ya, memang minus. Jadi memang ini konstantanya gitu kan ya. Jadi kita tuliskan, kita mencari X gitu ya. Tadi nilai X itu sama dengan A-nya itu adalah minus 11.
tadi berarti X. Ini biar gak rancu, saya tulis V bintang gitu aja ya untuk mencari nilai. Tadi kita itu mencari di titik X-nya adalah 63, Y-nya 137 ya kalau nggak salah. Nah ini adalah X dikali minus 11,25 ditambah ini B-nya itu adalah ini B-nya 41,61 ditambah oh ini minus ya, maaf. Ini minus minus 44,20,65. Oke, ini tadi X-nya itu 65 sama 1. Ini 65 X-nya, Y-nya Y-nya sama dengan 137. Oke, silahkan dihitung. Kita dapat nilai estimasinya di titik tersebut berapa? Sudah dapat angkanya? 548. 548. 67. Oke, kita cek jawaban kita sama apa enggak. Nah, sama ya ini. Kita dapat nilainya A-nya ini minus 11,25, lalu B-nya 41,61 dan C-nya ini minus 4421,159. Sehingga kita cari untuk nilai pada titik yang kita inginkan. Ini ya. Kita masukkan nilai X dan Y-nya ke persamaan ABC ini, kita dapat nilai seperti ini. Nah, sama ya. Kalau ini dibulatkan, ini kita dapat yang hampir sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar tentang lokal estimasi yang inverse distance method. Di sini kita baca ya, ini ada inverse distance, berarti seper dari jarak gitu ya. Nah, ini untuk definisinya. Jadi bobot untuk inverse distance method itu dia berbanding terbalik dengan pangkat eksponen dari jarak. Jadi nanti akan ada eksponen 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 1 per jarak pangkat gitu.
dari jarak yang jaraknya ini antara sampel dan titik yang diestimasi. Ini untuk persamaannya, tapi ini persamaan untuk eksponen 1 ya, berarti di sini. Jadi untuk nilai dari titik yang ingin kita cari itu adalah jumlah dari bobotnya. Kita mendapatkan bobotnya seperti ini. Jadi ini bobot dari seper jarak dibagi dengan jumlah seper jarak dikali dari nilai pada titik sampel yang ada di sekitar titik yang ingin kita cari. Ini cara menghitungnya. Ini yang untuk pangkat 1. Jadi kita nyari nilai X ya, bersama kayak tadi. Nah, ini kita tidak perlu menggambar-gambar kalau seperti ini. Kita langsung mencari nilai-nilai bobot dari sampel di sekitarnya. Kita punya sampel ini ada 7 sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk nomor sampelnya. Perhitungannya bisa kita lihat di tabel 2. Kemudian X, Y ini adalah koordinatnya. Lalu P ini adalah nilai dari titik sampel. Kemudian kita mencari jarak titik sampel ke titik yang ingin kita cari gitu ya. Ini kita karena ada 7 titik sampel, berarti ada 7 jarak dari titik X yang kita cari ini ya. Kemudian kita sudah mendapatkan untuk jarak tiap titik sampel ke titik yang dicari atau titik estimasi. Kemudian kita inverskan atau kita seper gitu ya. Jadi udah kita, contohnya ini untuk yang titik 1, 2, 2, 5, dia di P477, berarti yang di sini. Ini jaraknya ke titik X itu adalah 4,5. Kalau yang paling dekat yang ini ya ternyata 696, dia jaraknya 3,6. Dan yang paling jauh ini yang titik 7. Dia yang 783. Jadi yang di sini ini paling jauh yaitu 13,5. Kita lihat di sini. Kalau kita inverskan ini ya, nilai inversnya untuk jarak paling dekat itu dia paling besar. Sementara jarak paling jauh itu nilai inversnya dia paling kecil ya, yang seper jarak ini, seper D1, DI. Lalu kita cari bobotnya. Jadi ini adalah bobotnya. Saat kita sudah dapat inverse jaraknya, itu masih bukan bobot ya. Jadi bobotnya itu ketika ini, saya tulis seperti ini. Saya tulis dengan lambda begitu ya bobotnya. Jadi ini adalah bobot atau lambda gitu ya, yang nanti akan kita gunakan untuk perhitungan estimasinya, dikalikan dengan nilai dari titik sampel. Nah, untuk mencari bobotnya itu adalah contoh ini untuk titik sampel nomor 225 yang nilainya ini ya, kita nyari yang titik sampel ini. Kita sudah dapat jaraknya D1 gitu ya. Itu adalah 4,5. D1 4,5 seper D1 itu adalah 0,22 sekian gitu ya. Kemudian untuk bobotnya itu adalah seper D1 per jumlah dari seper DI. Nah, ini berarti seper D1-nya 0,22 per
jumlah dari seper DI itu ini ya, jadi jumlah dari inverse jarak ini 1,0644. Sehingga kita dapat untuk bobot di titik 1 itu adalah 0,2088. Nah, ini perhitungan ini diterapkan ke semua titik sampel gitu ya, sampai kita punya 7 bobot. Nah, kalau kita perhatikan di sini titik sampel paling dekat ya, itu ada di ini titik sampel paling dekat, jaraknya 3,6 gitu ya, D2. Itu dia punya nilai bobot paling tinggi di antara yang lain ini ya. Itu paling tinggi. Sementara bobot paling rendah itu ada di titik paling jauh. Ini ya. Bobot paling rendah itu ini maaf ya, saya tulis gambar seperti ini. Ini D-nya itu adalah harusnya ditarik garis lurus ini biar nggak nabrak angka ya perhitungan kita. Ini D-nya 13,5. Ini D7 gitu ya. Bobotnya itu adalah 0,0696. Ini bobot paling kecil D7. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin jauh titik sampel terhadap titik estimasi, maka semakin sedikit pula bobot yang didapatkan untuk estimasi pada titik tersebut. Semakin dekat, bobotnya akan semakin besar. Itulah sebabnya dia disebut sebagai inverse distance. Jadi jaraknya ini sangat mempengaruhi dari bobot perhitungan estimasi nanti. Untuk menghitung estimasinya, ini ya, saya tulis V seperti ini, itu adalah bobot dari titik 1 dikalikan dengan nilai dari titik 1 ditambah bobot titik 2 dikali nilai titik 2 dan seterusnya gitu sampai bobot titik 7 dikali dengan bobot titik 7 gitu. Ini berarti akan ada 7 jumlah dari 7 perkalian seperti ini. Sehingga kita dapat nilainya itu adalah 594. Nah, ini dia satuannya ppm gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ada yang mau bertanya? Oh, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu Yadi. Tadi kan ini menggunakan pangkat 1 ya, Bu ya? Ya. Saya mau tanya ini, Bu. Kan berarti ada pangkat 2, pangkat 3, sama pangkat 4. Itu kapan kita menggunakan data apa kita menggunakan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3? Dan apakah itu bakal berpengaruh ke data kita, Bu? Kayak tadi jarak berpengaruh ke nilai bobotnya seperti itu, Bu. Nah, itu akan punya pengaruh Mulyadi. Penjelasannya saya jelasin habis ini ya. Baik, Bu. Oke, tadi karena Mulyadi sudah bertanya ya, sudah bagus bertanya seperti ini. Berarti teman-teman sudah itu ya berpikir, oh nanti kalau pakai yang pangkat 2, 3 itu bagaimana gitu ya, digunakan untuk apa, efeknya bagaimana. Nah, itu udah bagus. Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini kita sekarang bergerak ke yang pangkat ada nilainya gitu ya. Ini contohnya. Jadi ini untuk pangkat, ini ada pangkat 0,2. Jadi pangkatnya ternyata tidak hanya 1, 2, 3 begitu ya. Di sini bisa pangkat dalam bentuk desimal. Ini ada 0,2, 0,5, 1, 2, 5, dan 10.
Kemudian ini adalah perhitungan, yang di sini ini adalah perhitungan nilai bobotnya. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini, semakin tinggi nilai pangkatnya, di sini semakin terlihat jauh perbedaan bobot pada tiap titik sampel. Contohnya, ini yang paling kecil ya, di titik sampel 0,2. Pada titik, maaf ya, ini pada pangkat, untuk ini ya, pangkatnya di sini. Jadi untuk rumusan setelah ada pangkat, ini jaraknya ini, inverse jaraknya dipangkatkan gini ya. Untuk pangkat 0,2, itu kita lihat untuk bobotnya itu tidak begitu berbeda jauh gitu ya di sini. Tapi tetap untuk yang jarak paling dekat ya tadi yang 696, itu dia masih bobotnya yang paling besar, yang paling kecil yang 783, yang ini ya. Tapi perbedaannya itu tidak begitu terlihat gitu ya, kalau kita bandingkan dengan pangkat 1 yang tadi kita kerjakan. Kan kalau yang paling jauh di sampel 7, nilai 783 itu dia 0,0, yang paling dekat 0,2 gitu kan. Masih terlihat lah perbedaannya. Tapi kalau yang di pangkat 0,2 makin kecil kan, lebih kecil daripada 1, ini tidak begitu terlihat. Semuanya 0,1 begitu. Lalu kalau kita lihat nih, yang pangkat 5. Di pangkat 5, ini ya, ini terlihat jelas perbedaan bobotnya. Semakin dekat, yang titik 2, ini ya, 6, di sini 696 itu bobotnya itu makin besar. Lalu yang makin jauh, yang titik sampel jauh dari titik estimasi ini makin kecil gitu ya. Nah, ini kalau kita urutkan nih dari yang pangkat kecil sampai pangkat besar di titik sampel paling dekat dan titik sampel paling jauh itu bagaimana? Ini coba kita cari. Ya, kita lihat kita coba lihat pada titik 2 dan 7. Di mana titik 2 ini paling dekat. Dan yang 7 paling jauh. Ini saya gambar di sini. Nah, ini kalau di 2 ya, awalnya dia sudah paling besar gitu ya, tapi perbedaannya dengan yang lain tidak begitu kelihatan. Lalu ketika pangkatnya bertambah, dia juga makin nambah ya untuk bobotnya, nilai bobotnya bertambah. Di pangkat 1 juga dia bertambah dari pangkat 0,5, pangkat 2 dia juga tambah besar, pangkat 5 makin besar dan paling besar di pangkat 10. Lalu kalau yang di titik 7, ini dia awal masih lumayan besar gitu ya, 0,1. Kemudian ini berkurang jadi 0,10, lalu ini jadi 0,0, ini 0,02, awalnya 0,6 jadi 0,2 di pangkat 2, lalu pangkat 5 0,001, dan pangkat 10 ini sudah 0,000 gitu ya, makin banyak 0 di belakang komanya. Dan untuk jarak lain yang jauh juga kayak titik 3, 4, itu dia juga 0,00 juga gitu kan ya. Nah, ini yang titik jauh itu makin seragam. Kalau
pangkat T-nya ini dia makin besar. Jadi untuk pangkat besar pada titik sampel dari estimasi yang jauh, itu nilainya akan makin kecil dan akan makin seragam gitu ya. Sementara yang titik paling dekat itu akan sangat berpengaruh, akan memberikan banyak sekali pengaruh bobot pada titik estimasi. Nanti bagaimana untuk efek datanya? Nah, ini dia efek datanya akan seperti ini. Ini contohnya untuk eksponen 1, 2, dan 3. Ini eksponen 1 seperti ini. Titik-titik sampelnya itu adalah yang titik merah gitu ya. Nah, ini masih sedikit halus begitu ya untuk interpolasinya. Kemudian bertambah eksponennya jadi 2. Ini makin terlihat begitu untuk nilai-nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi ini akan sangat terlihat. Kemudian di eksponen 3 makin terlihat lagi gitu kan ya untuk nilai-nilai tinggi, jadi makin kasar untuk jadi kalau interpolasinya bertambah nilai eksponennya, interpolasinya itu makin kasar. Dan di sini kalau kita ingin mencari struktur gitu, kita kan ingin memperjelas anomali gitu ya. Nah, kita bisa pakai nilai eksponen yang besar untuk memperjelas struktur. Kalau begini kan kita bisa kelihatan jelas ya, oh perbedaan di sini ada perbedaan nilai gitu di sini ada perbedaan nilai gitu ya. Sementara kalau yang di sini tidak begitu jelas perbedaan nilainya dibanding yang eksponen 3. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya untuk di mana yang tinggi gitu ya dan di mana yang rendah. Oke. Bagaimana Mulyadi? Sudah terjawab? Sudah, Bu. Berarti jarak sama nilai pangkat itu sangat berpengaruh ya, Bu ya? Iya, Jadi, sangat berpengaruh. Yaitu tadi juga kegunaannya mungkin kalau ingin mencari struktur, kan kita butuh anomali yang terlihat jelas ya perbedaannya. Jadi bisa pakai eksponen yang lebih tinggi. Kemudian kalau teman-teman ada di melakukan survei di geologi, kondisi geologi yang tidak begitu berbeda, begitu ya, cenderung seragam, mungkin akan lebih baik pakai yang eksponen yang rendah begini. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini untuk anatomi persebaran data. Ini juga nanti bisa berpengaruh untuk pemilihan itu ya, pemilihan seperti eksponen inverse distance, kemudian pemilihan metode lokal estimasi. Kalau reguler dan juga uniform seperti ini ya, itu menggunakan metode estimasi yang mean, kemudian poligon itu mungkin masih belum berpengaruh gitu ya, masih bisa merepresentasikan dengan baik data begitu. Tapi kalau sudah mulai random seperti ini kan jaraknya itu berbeda ya untuk titik-titik sampel satu sama lain. Nah, itu kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan nearest neighbor yang poligon atau yang triangulasi atau juga yang inverse distance. Kemudian apalagi yang seperti ini yang mengcluster. Kalau mengcluster seperti ini, kalau kita menggunakan min, tentunya itu tidak bisa menggambarkan dengan baik gitu ya data kita. Mungkin ini tuh
seperti tadi ya, ada inverse distance, kita bisa pakai inverse distance untuk kasus cluster seperti ini. Lalu untuk ini ada dia punya data yang seperti ini ya. Nah, ini mungkin bisa jadi mengikuti arah struktur atau bagaimana begitu ya ketika mengambil data. Nah, ini nanti mungkin kita bisa mencari menggunakan, nanti akan kita pelajari di setelah UTS itu ada kriging begitu ya. Mungkin ini tuh bisa dicari menggunakan kriging. Nah, ini kenapa kita belajar estimasi lokal. Jadi agar kita bisa memahami bagaimana variasi spasial dari data itu mempengaruhi estimasi kita. Jadi seperti tadi ya, jarak itu akan mempengaruhi nilai estimasi, bukan hanya nilainya saja. Kan kemarin kita bahas kalau statistik lokal, statistik klasik itu hanya membicarakan nilai tanpa memperdulikan lokasi atau jarak gitu, sementara kalau geostatistik itu dia juga memperhitungkan lokasi atau jarak dari data. Kemudian dapat membantu kita untuk mengidentifikasi pola dan juga outlier. Seperti kemarin waktu kita membahas univariat begitu ya, lalu bivariat. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi outliers dan mengetahui pola data. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana struktur data kita, dan nanti sebagai pengetahuan awal untuk melakukan pemodelan kriging yang akan kita pelajari di pertemuan setelah UTS. Dan kita bisa mengkombinasikan pengetahuan yang kita dapatkan untuk membuat suatu model yang lebih akurat. Seperti kemarin variogram itu bisa kombinasi begitu ya, bukan hanya pakai satu model, bisa pakai 2 model dan seterusnya. Lalu kriging pun nanti mungkin teman-teman akan belajar berbagai macam kriging gitu ya, mana yang cocok dengan data dan tujuan yang teman-teman inginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk kuliah kita sudah, untuk materi kita sudah selesai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti perjanjian kemarin ya, kita akan melaksanakan kuis.